Hewan ini disebut Hydra. Bagi kalian yang suka mitologi Yunani, mungkin kalian familiar dengan nama ini. Ya, karena memang nama hewan ini diambil dari mitologi Yunani. Hal ini karena kemiripan bentuk dan kemampuannya. Dalam mitologi Yunani, Hydra digambarkan seekor naga berkepala 9. Jika kepala mereka dipotong, maka kepalanya akan tumbuh kembali. Namun di dunia nyata, hewan ini jauh lebih kuat daripada di mitologi. Hydra dikenal dengan kemampuan regenerasinya. Jika kalian memotong tubuh Hydra menjadi 2 bagian, itu bukan masalah bagi Hydra. 2 bagian tubuh itu akan beregenerasi menjadi 2 Hydra yang sempurna. Karena regenerasinya yang menakjubkan, para peneliti menggunakan sinar ultraviolet untuk melihat tubuh Hydra. Sebagian besar sel yang ada pada Hydra adalah sel induk. Sel-sel bagian dalam Hydra berwarna hijau, sedangkan sel bagian luarnya berwarna ungu. Ketika para peneliti mencampur sekelompok sel Hydra, segera sel-sel itu mulai mengatur ulang. Sel yang berwarna ungu akan bermigrasi keluar. Sel hijau akan bergerak ke dalam, kemudian mereka akan berusaha membangun kembali tubuh sempurna mereka. Sekitar 20 hari, Hydra akan memperbarui sel mereka menjadi lebih baru dan segar. Itulah sebabnya mengapa Hydra secara biologis dapat hidup abadi. Lalu, apa itu Hydra? Hydra adalah hewan air tawar kecil dengan ukuran tubuh sekitar 10 mm. Dengan tubuh sekecil itu, bentuk tubuh Hydra hanya bisa dilihat melalui bantuan mikroskop. Untungnya tubuh mereka sangat kecil. Bayangkan jika mereka besar, mungkin mereka akan memakan kamu. Tubuh Hydra berbentuk tabung kecil. Pada salah satu ujungnya dilengkapi tentakel. Ketika Hydra lapar, ia akan merentangkan tentakelnya untuk menangkap mangsanya. Ketika mangsanya tersangkut di tentakel Hydra, Hydra akan menyuntikkan neurotoksin. Kemudian Hydra akan menelan mangsanya bulat-bulat. Pada dasarnya, Hydra tidak memiliki mulut. Untuk menelan mangsanya, Hydra akan membuat lubang di bagian atas kepala mereka. Habitat Hydra berada di air tawar yang bersih dan tidak tercemar. Hydra juga memiliki cara berkembang biak yang unik. Secara umum, sistem reproduksi hewan dibagi menjadi 2, yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau anseksual. Namun yang unik dari Hydra, mereka mampu berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif Hydra dimulai dengan munculnya tunas kecil pada Hydra dewasa. Tunas kecil tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada Hydra dewasa sebagai induk mereka. Ketika tunas dianggap dewasa dan mampu menangkap mangsanya sendiri, mereka akan melepaskan diri dari induk mereka dan menjadi organisme baru. Pada umumnya, tunas Hydra yang baru berukuran 3/5 kali ukuran induknya. Kelihatannya, Hydra lebih suka berkembang biak secara vegetatif daripada generatif. Jika lingkungan Hydra terdapat banyak makanan, Hydra akan melakukan perkembangan biak secara vegetatif. Namun, jika lingkungan Hydra tidak terdapat sumber makanan,
Hidra akan melakukan perkembangan biak secara generatif. Perkembangbiakan hidra secara generatif ini sangat berbahaya bagi hidra. Biasanya, hidra akan mati setelah mereka melepaskan sel telurnya. Siklus hidup hidra sangat tergantung pada kondisi lingkungan di mana hewan tersebut hidup. Apakah hidra dapat hidup abadi? Memang banyak perdebatan tentang hal ini. Jika dilihat dari regenerasi hidra, secara biologis hidra dapat hidup abadi. Namun, hidra tertua yang pernah diteliti hanya mencapai umur 42 tahun saja. Menurut Daniel, kematian hidra-hidra tersebut karena kondisi laboratorium yang kurang layak. Namun dia meyakini bahwa hidra dapat hidup selamanya jika mereka tinggal di tempat yang tepat. Terlepas dari hal itu, hidra memang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih atas apresiasinya yang telah subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya.